Oke, welcome back to my channel teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel Warung Pinjol, channel yang ngebahas tentang aplikasi pinjaman uang online. Pertama-tama, saya di sini secara pribadi ingin ngucapin dulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para viewer dan subscriber yang sampai dengan hari ini masih tetap setia nonton video-video terbaru dari channel kita, sehingga kita di sini tentunya akan terus bersemangat untuk memberikan informasi-informasi terbaru seputar aplikasi pinjaman uang online. Oke teman-teman, pada konten video kali ini kita akan ngebahas tentang gagal bayar di aplikasi Akulaku. Seperti biasa, kita nanti akan ngobrol-ngobrol tentang bunga, tenor, resiko, biaya keterlambatan, dan lain sebagainya terkait gagal bayar di aplikasi Akulaku. Oke teman-teman, tentunya jangan kemana-mana ya, simak terus video ini sampai beres biar informasinya tidak setengah-setengah. Oke, saat ini di layar handphone kita telah terpampang sebuah aplikasi Akulaku. Di sini terdapat 4 menu. Yang pertama itu ada Akulaku ya, Akulaku, ada servis, keuangan, dan personal. Oke, kita mau buka dari menu Akulaku dulu. Di situ ada tulisan telah melakukan pinjaman sebesar Rp1.071.000 dengan tanggal jatuh tempo 25 bulan 2 tahun 2021. Oke, kita lanjut ke menu servis. Tidak ada. Oke, kita langsung lanjut ke keuangannya. Di sini terdapat tagihan. Ada keterangan lewat jatuh tempo, angka total yang harus dibayar itu adalah sebesar Rp1.766.000. Di Aku Cicil itu tertera limit sebesar Rp539.000, namun saat ini tidak bisa dipakai karena ini prosesnya sedang gagal bayar. Kita cek tagihannya teman-teman. Kita cek. Ya, ini dia teman-temannya. Jadi di sini total yang belum dibayarkan itu adalah sebesar Rp1.766.000. Jadi ini Rp1.766.000 ini adalah total dari KTA Asetku dan Aku Cicil. Jadi di KTA Asetku ini kemarin duitnya diambil cash, jadi kayak pinjol gitu. Terus di Aku Cicil ini adalah belanja barang. Jadi kita belanja-belanja di marketplace-nya Akulaku. Jadi seperti itu. Dan di KTA Asetku ini tagihannya itu sebesar Rp625.000. Tagihan sebelumnya Rp70.000 telah lewat jatuh tempo itu selama 230 hari. Jadi sebenarnya tanggal pembayaran itu di 6 Maret 2021 kemarin. Terus kita lanjut ke Aku Cicil. Di situ ada angka Rp1.071.000 dan tanggal pembayarannya sebenarnya di 25 Februari 2021. Tagihan saat ini sudah terlewatkan ya. Jadi tagihan sebelumnya itu adalah angkanya sebesar Rp1.071.000 dengan lewat jatuh tempo itu sudah 239 hari. Jadi itulah dia teman-teman, total yang belum dibayar angkanya itu adalah sebesar Rp1.766.000. Oke, kita lanjut ke resiko-resiko apa yang diterima selama keterlambatan 239 hari. Jadi di sini saya sudah merangkum ada beberapa resiko yang akan kita terima apabila kita gagal bayar di aplikasi Akulaku. Jadi resiko pertama yang akan kita terima yaitu adalah teroran dari debt collector Akulaku. Jadi sudah umum ya. Emang kalau kita gagal bayar di aplikasi pinjol, baik legal ataupun yang ilegal, maka kita akan mendapatkan teroran dari pihak DC aplikasi pinjol. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita bersikap menghadapi teror tersebut itu yang jauh lebih penting agar kita tidak terprovokasi oleh gaya-gaya main yang dilakukan oleh pihak DC aplikasi pinjaman uang online tersebut. Dan yang selanjutnya adalah skor menurun. Jadi maksudnya skor menurun itu yaitu adalah sewaktu kita gagal bayar ataupun telat bayar di aplikasi Akulaku, maka kemungkinan besar limit kita akan diturunkan atau bisa saja mereka memblokir aplikasi kita.
sebenarnya ini tidak begitu menjadi permasalahan besar ya, karena ya kalau saya secara pribadi ya lebih bagus supaya kedepannya kita tidak lagi melakukan pinjaman-pinjaman atau hutang-hutang, sehingga kedepannya kita terbebas dari hutang-hutang aplikasi pinjaman uang online. Resiko selanjutnya yaitu blacklist BI checking. Akulaku adalah perusahaan multi-finance terdaftar dan berizin di OJK. Jadi buat teman-teman mungkin yang hari ini gagal bayar di Akulaku, berkemungkinan besar ke depannya akan sulit untuk mendapatkan kredit pembiayaan di aplikasi-aplikasi lainnya ataupun bank-bank konvensional lainnya, karena datanya sudah dimasukkan ke dalam catatan hitam BI checking. Risiko selanjutnya yaitu bunga menumpuk. Jadi semakin lama kita gagal bayar, maka semakin banyak bunga yang harus kita bayarkan. Jadi itu adalah ciri khas dari aplikasi pinjaman uang online. Dan risiko selanjutnya yang akan kita terima yaitu stres. Jadi emang kalau permasalahan stres ini sebenarnya mungkin karena kita terlalu memasukkan ke dalam hati atau kita terlalu terprovokasi dengan gaya-gaya bahasa yang dilakukan oleh pihak-pihak aplikasi pinjaman uang online, pihak-pihak debt collector, sehingga menyebabkan kita stres sendiri. Padahal apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya masih bersifat gertakan-gertakan saja. Resiko selanjutnya yang akan kita terima apabila kita gagal bayar di Akulaku yaitu katanya akan dibawa ke jalur hukum. Menurut saya ini juga sedikit rancu dan sedikit berlebihan. Karena apa? Jalur hukum yang mana yang dimaksudkan? Karena jalur hukum perdata juga hukum, pidana juga hukum. Jadi perlu kita klasifikasikan. Jadi begini teman-teman. Kalau selama teman-teman meminjam tidak ada sifatnya pemalsuan ataupun penipuan, maksudnya pemalsuan yaitu pemalsuan data, biodata diri, tidak ada, maka hukumnya adalah perdata. Di dalam perdata itu tidak ada pidana. Jadi teman-teman nggak perlu takut dan khawatir dengan bahasa-bahasa akan dibawa ke jalur hukum. Selama teman-teman meminjam dengan data yang real, maka teman-teman akan terbebas dari pidana. Oke, sekian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita bersama. Dan harapannya ke depannya teman-teman tidak lagi panik, stres, depresi, ketakutan akibat ditakut-takuti oleh pihak debt collector aplikasi pinjaman uang online. Dan buat teman-teman yang hari ini mungkin sudah dipermalukan, diinjak harga dirinya, silahkan buat laporan kepada pihak kepolisian terdekat di daerah kalian beserta barang bukti. Karena memang hari ini pihak kepolisian sudah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti semua keresahan-keresahan masyarakat terkait teroran yang dilakukan oleh pihak aplikasi pinjaman uang online. Oke teman-teman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.